Kata Nabi, assalamu salam itu asma'un min asma'illah, di antara nama-nama Allah. Fa'asuhu bainakum, maka ramaikanlah antara kalian. Maka ramaikanlah antara kalian. Ulang lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam itu termasuk min jumlatil dzikri wa min jumlatil du'a, sebagian daripada zikir, sebagian daripada doa. Saya doain mudah-mudahan yang menjawab salam saya dipanjangkan umurnya, amin. Mudah-mudahan dikabul hajat dan tujuannya, amin. Yang punya utang mudah-mudahan kebayar, amin. Yang gede aminnya, gede utangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah awalan hamdan katsiran mutawaliyan, wa in kana yatada'una duna haqqi jalali. Hamdul hamidin wa usalli wa usallimu ala rasul saniyan salatan tastaghriqu ma'a sayyidil bashar wa ala alihi wa sahbihi al-mustaqbilin as-sarafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, tabarrukan bi dzikri hadhil ayatil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aytal ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yadhurul yatim. Al-ayat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairul baitin baitun alladzi fihi yatimun yuhsanu alaihi, wa syarrul baitin baitun alladzi fihi yatimun yusa'u alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minas syahidin was-syakirin, walhamdulillahi rabbil ahibbail kiram jami'il ulama'il fudula wal asatidil ulama wal hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati segenap para tokoh masyarakat, para alimil ulama, para kiai, para asatid wa asatidah, para guru-guru ngaji yang tidak bisa saya sebutin namanya satu persatu karena nggak ada catatannya ini. Kalau ada catatannya saya sebutin ya satu persatu karena nggak ada catatannya. Bil khusus yang terhormat Ketua DKM kita yang sudah tidak asing lagi, yang luar biasa ini, Ketua DKM
pengatur acara, sambutan diborong ya. Diborong Bu ya. Kita doain nih Ustadz Jamali, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, amin. Dikabul hajat dan tujuannya, amin. Ditambah-tambah rizkinya, amin. Ditambah-tambah kebarokahannya, amin. Istrinya ada di sono. Saya menanya, dan mudah-mudahan beliau selalu semangat dalam perjuangan di dalam mengajak umat kepada kebaikan, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat juga kepada aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak RW 9 ya, ya, Bapak Sumantri ya, SPD ya, SPI ya, kalau beliau udah kenal ya. Mudah-mudahan beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Segenap para aparatur pemerintah ya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya, mudah-mudahan dijaga, dimuliakan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada para asatidzah, Ustazah Umi Kholilah ya. Ada Bu Ustazah ya. Ada Ustazah Mutahharoh sama Ustazah Siti Masito. Kok tahu? Nguping tadi ngedengerin ya. Mudah-mudahan guru-guru kita ini yang Masya Allah luar biasa, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabul segala hajat dan tujuannya, amin ya rabbal. Sebab kalau nggak ada ustazah majlis taklim sepi. Sebab ustazah mah sabar ya, sabar ngajak ngaji ya. Buktinya yang hadir banyak ibu-ibu karena ustazahnya sabar. Tapi jangan salah, Ustadz Jamali sama sabar ya, ngajak masyarakat ya. Alhamdulillah. Segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, kepada para bapak, para ibu, pemuda, pemudi, para adik-adik, semuanya yang hadir di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari menjelang siang ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi muqaddimah perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kita kumpul di tempat yang baik, dihadiri oleh orang-orang yang baik, dalam acara yang baik. Mudah-mudahan kelak kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat terbaik. Mudah-mudahan kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama manusia terbaik, yakni Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bu, capek apa? Kirain masih pegel habis tarik tambang. Mau masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau Bu? Mau Bu? Yarin yang enggak mau, saya doain. Surganya beda ya, surganya beda.
Ketika ditanya kita mau tidak masuk surga, tentu jawaban kita mau ya. Apalagi di surganya kita bersama manusia yang termulia, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua orang inginkan itu, betul. Kalau ada orang yang nggak ingin masuk surga, nggak mau sama Nabi, itu orang paling sakit ya. Itu orang paling sakit jiwanya ya. Ibu mau masuk surga, mau Bu? Ada syaratnya? Hah? Ada syaratnya Bu? Syaratnya mati dulu, mati. Kalau ditanya mati pasti kagak mau ya, tapi masuk surga mau ya. Kita santai aja Bu ya. Saya biasa di sini ya sama PRW kajian bulanan ya. Biasanya pengajian bulanan setiap minggu terakhir ya. Minggu terakhir ya. Iya, setiap minggu terakhir biasa di sini saya ngisi pengajian minggu malam Senin terakhir setiap bulan Bu. Tapi pada kesempatan ini hadirnya pagi-pagi, pengen nyapa ibu-ibu ya. Alhamdulillah kesampaian ketemu ibu-ibu pengajian Al-Muhajirin. Apalagi tadi disambut sama tim Rebana ya. Apa namanya? Ya, mudah-mudahan ya makin solid, makin kompak ya. Kita kalau ditanya, tentu kita akan jawab kita inginkan surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, kata Nabi kuncinya diantaranya waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, maka dia kelak bersamaku di surga. Ini kita bicara tentang cinta. Kayaknya ini mah perawan tahun 70-an ya. Masih ngerti kagak bahas cinta? Hah? Masih ya, walaupun tahun 70-an jiwanya 90-an. Kalau kita ingin bersama Nabi di surga, kuncinya kita kudu cinta sama Nabi. Cinta Bu sama Nabi. Bu, cinta sama Nabi. Bapak cinta sama Nabi. Banyak mana lihat catatan di WA sama baca sholawat? Banyak mana coba? Buka WA ya. Apalagi zaman sekarang mah nenek-nenek juga WhatsAppan. Kadang-kadang ada nenek-nenek TikTokan ya. Bikin grup ya. Banyak mana kita lihat TV, apa lihat Al-Quran terus dibaca? Orang sini mau jujur-jujur ya. Alhamdulillah. Banyak mana hadir ke arisan apa pengajian? Ibu arisan berapa kali dalam seminggu? Reboan, Kemisan, apalagi Jumatan kali ya? Hah? Belum lagi ibu PKK ya. Terus apa lagi? Kalau kita ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, kuncinya satu, cinta. Kudu cinta ke Nabi. Lantas bagaimana kita kenal Nabi? Jawabannya adalah simple, ngaji. Ya, udah simple. Kalau kita ingin bisa cinta Nabi, salah satu jawabannya gimana? Ngaji. Makanya orang yang mau ngaji, perlahan demi perlahan dia bakal mencintai Nabi. Ya, makanya mudah-mudahan kita menjadi ahli pengajian. Amin. Karena pentingnya cinta itu, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kalau Nabi mah kalau ditanya selau ya, tapi tahu kalau Ustaz Jamali. Kayaknya Ustaz Jamali kalau ditanya sama jamaah kapan kiamat, belahu amat tuh tanya-tanya kiamat. Apa yang udah disiapin ke masjid ke jarang. Tapi Nabi mah halus. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Jawaban Nabi apa? Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Lalu sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, saya tidak punya banyak pahala sholat. Saya tidak punya banyak pahala puasa, pahala zakat, pahala haji. Tapi yang saya punya ya Rasulullah adalah cinta kepadamu. Jadi kata sahabat apa? Saya nggak punya pahala yang banyak ya Rasul, tapi saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Ini sahabat Nabi modalnya cinta ke Nabi. Lantas apa kata Rasul? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Dalam keterangan lain, yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maka cinta itu penting, bisa menjadi barometer keselamatan kita. Kalau kita di dunianya lebih senang nyanyi karaokean dibandingkan sholawatan atau qasidahan, nanti di akhirat dikumpulinya sama biduan. Ya, kenapa? Karena cintanya sama biduan ya. Mau ibu-ibu kumpul sama biduan. Tapi kalau demennya qasidahan sholawatan, kumpulnya nanti sama ustazah. Iya. Kalau kita di dunianya demennya sama artis, nggak demen sama ustazah, nggak demen sama kiai, nanti di akhirat kumpulnya sama artis. Kalau artisnya taat ya, kalau artisnya suka ngumbar maksiat, atau kalau artisnya soleh ya, kalau artisnya suka narkoba ya. Makanya dalam mencintai, dalam mengidolakan seseorang, kita nggak boleh sembarangan. Cintailah dan idolakanlah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling dekat? Yaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi. Amin. Ketika kita telah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sebenar-benarnya, makanya kata Imam Syafi'i, "Lau kana hubbuka shadiqan la a'taitahu." Andai kata cinta kita benar, maka kita akan mengikuti orang yang kita cintai. Li'annal muhib ala man yuhib muti'un. Karena orang yang mencintai terhadap orang yang dia cintai akan mengikuti. Kalau kita cinta ke Nabi dengan sebenar-benarnya, kita akan taat kepada Nabi. Itu cinta. Kok pagi-pagi ngomongin cinta apa kaitannya nih Ustaz? Mentang-mentang masih muda Ustaznya ngomongin cinta, ya ntar dulu, sabar. Ketika kita cinta sama Nabi, kita akan bersama Nabi. Begitupun ketika kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi, orang-orang yang disayangi oleh Nabi, maka kita akan dicintai oleh Nabi. Siapa orang yang dicintai oleh Nabi nih? Orang yang dicintai oleh Nabi diantaranya, kata Al-Imam Berjanji, dikatakan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cinta kepada para fakir,
Nabi kita cinta kepada orang-orang miskin. Ini kalau kita cinta sama yang dicintai Nabi, pasti Nabi bakal demen sama kita, Bu. Kalau kita cinta demen sama yang dicintai Nabi, pasti Nabi demen sama kita. Ibaratnya Bapak kan punya istri ya. Bapak punya istri. Tuh Bapak punya istri, terus Bapak mencintai orang-orang yang dicintai sama istri Bapak. Mana? Misalkan orang tuanya, saudaranya, ya. Pasti istri Bapak makin cinta nggak sama Bapak? Hah? Makin cinta. Karena apa? Mencintai orang yang dicintai istri. Atau ibu punya suami. Nih ibu sayang, ibu cinta sama orang yang dicintai suami ibu. Siapa orang yang dicintai suami ibu? Orang tuanya, ya. Terus lagi saudara-saudaranya, adik-adiknya. Maka suami ibu makin cinta sama ibu, betul? Coba dah, ibu sayangin dah saudara-saudara atau keluarga laki ibu, pasti makin cinta. Nah, ketika kita mencintai orang yang dicintai oleh Rasul, maka kita akan dicintai oleh Rasul. Siapa? Tadi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara'a wal masakin. Nabi kita cinta kepada kaum fakir dan kaum miskin. Kalau bahasa sekarang mah du'afa ya. Jadi du'afa itu diistilahkan fakir dan miskin. Acara kita pada saat ini apa? Santunan yatim dan du'afa ya. Ketika kita mencintai du'afa, ketika kita perhatian terhadap kaum du'afa, maka kita akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah, tidak suka terhadap orang-orang yang sombong terhadap orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Makanya kata Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abshiru ma'rifatal fuqara. Perbanyaklah mengenal orang-orang fakir. Kata Nabi, perbanyaklah bergaul dengan orang-orang fakir. Nih kita suka nggak gaul sama orang fakir? Suka nggak? Kita mah kadang-kadang mau gaul pula pilih ya. Pengennya sama yang punya mobil aja. Pengennya sama yang make up-nya tebal aja ya. Ya. Tuh kita suka kagak bergaul sama orang fakir, sama orang miskin. Ini Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuruh kita untuk bergaul, untuk memperhatikan, untuk mencintai orang-orang fakir dan miskin. Ini suruh Nabi. Nabi kita tawadhu. Nabi kita pemimpin yang mempunyai pangkat termulia di dunia maupun di akhirat. Tapi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau kumpul sama orang fakir dan miskin. Makanya dikatakan oleh ulama, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wat tawadhu. Nabi kita itu sangat pemalu dan tawadhu. Nabi sangat pemalu. Suatu ketika, Bu, Nabi kita lagi ngebenerin Ka'bah. Lagi ngebenerin Ka'bah, tahu-tahu ada angin. Ada angin, akhirnya jubahnya tersingkap. Betisnya agak kelihatan, Bu. Betisnya agak kelihatan, langsung wajah Nabi merah kemaluan, Bu. Nabi, tibang betisnya doang kelihatan malu ya, Bu. Nabi, tibang betisnya doang kelihatan malu ya. Iya.
Kalau kita rambut kemana-mana ya, pakai celana kadang-kadang nggak menutup aurat ya, tapi kagak malu ya. Nabi ini tibang betisnya doang kelihatan malu, tibang betis ya. Kalau kita aurat dibuka-buka ya, kadang-kadang pakai celana kurang bahan ya. Kalau kita mah malu-maluin ya. Kadang-kadang apa? Ibu-ibu nggak pakai kerudungan, naik sepeda listrik ya. Udah begitu rambutnya merah. Yang parah lagi nenek-nenek naik sepeda listrik ada. Banyak. Orang mana? Tuh Nabi pemalu, Nabi. Tibang betisnya doang ya, sedikit kelihatan malu. Malu sama Allah Nabi itu. Karena Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sangat tawadu. Suatu ketika Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pasar belanja. Tuh Nabi belanja sendiri ya. Ini mau jadi ustaz, belanja nggak mau sendiri. Pengennya apa? Nyuruh orang aja ya. Nabi belanja ke pasar. Akhirnya kata Sayyidina Abu Hurairah, ya Rasulullah, biar saya yang bawain. Apa kata Nabi? Jangan. Ini belanjaan saya yang lebih berhak untuk membawanya. Nabi tawadu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai fakir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai orang-orang miskin. Itu adalah bentuk tawadunya Nabi kita Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk tawadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita perlu kumpul sama orang fakir? Kenapa kita perlu kumpul sama orang miskin? Kenapa kita kudu memperhatikan kaum duafa? Sebab kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innahum yaumal qiyamah daulah. Jadi orang-orang duafa itu nanti di yaumil qiyamah mempunyai kekuasaan. Sekarang yang punya kekuasaan siapa? Yang punya kekuasaan pejabat ya. Hah? PRT, Pak RW ya. Sekarang yang punya kekuasaan pejabat atau orang-orang kaya, mereka punya kekuasaan. Kata dia dengan harta semuanya bisa saya atur. Gak gitu. Orang duafa, orang fakir, miskin, nanti di hari kiamat mereka mempunyai kekuasaan. Akhirnya kata sahabat nanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud kekuasaan itu ya Rasul? Apa yang engkau maksud? Akhirnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang fakir, orang duafa nanti di yaumil qiyamah mempunyai kekuasaan karena apa? Karena mereka oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh menyeru, disuruh manggil. Kata orang fakir, apa? Wahai orang-orang yang pernah memberikan minuman kepadaku walau seteguk, yang pernah memberikan makanan walaupun sesuap, yang pernah memberikan pakaian walaupun sehelai, maka masuklah bersamaku ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi orang fakir nanti sama Allah diizinin. Diizinin untuk apa? Nyariin orang-orang yang udah baik ke dia. Nih kita hari ini nih peduli ke orang-orang fakir, peduli ke orang-orang miskin, peduli ke kaum duafa, maka nanti kaum duafa itu di akhirat nyariin kita, Bu. Nyariin kita. Mana nih orang perumahan Geria 2 yang udah ngebantu saya, yang udah ngasih saya makan,
yang udah ngasih saya pakaian, yang udah baik hati kepada saya. Ayo ikut ke surga. Tuh. Orang doa apa itu seperti itu. Sama Allah Subhanahu wa taala dipersilahkan untuk mencari orang-orang yang udah baik kepadanya. Makanya nanti kita di akhirat butuh kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin. Butuh apa? Butuh pertolongannya. Makanya di dunia kita nggak boleh sombong, di dunia kita nggak boleh takabur, di dunia kita nggak boleh belagu, di dunia kita nggak boleh semau-mau kita sama orang fakir dan orang miskin. Sayangi mereka, peduli terhadap mereka, maka di akhirat nanti mereka akan menolong kita. Maka di akhirat mereka nanti akan membantu kita, yang menjadi sebab selamat buat kita. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kita nih yang hari ini acara kaum du'afa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Itu Nabi kita cinta sama fuqara wal masakin. Selanjutnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada anak-anak yatim, Bu. Nabi cinta ke anak yatim. Kalau bapak-bapak makanya cintanya sama emaknya ya. Apalagi yatimnya yang baru tinggal 2 bulan, emaknya masih 30-an. Kayaknya cintanya sama emaknya ya. Nabi cinta sama yatim. Karena Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham betul. Nabi kita merasakan bagaimana rasanya menjadi yatim, ya. Di usia berapa, Bu? Nabi kita yatim, Bu? Bu, yang jago makanya ibu-ibu kosidahan. Kan ada lagunya ya. 2 bulan di kandungan, ya. Jadi 2 bulan dalam kandungan wafat ayah Nabi. Nabi kita terlahir dalam keadaan ya yatim. Sebelum balik, Nabi kita menjadi yatim dan piatu karena wafat ibundanya tercinta. Jadi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum balik menjadi yatim piatu ya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham betul bagaimana perasaan menjadi yatim, bagaimana perasaan menjadi piatu, bagaimana menjadi yatim dan piatu, karena Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalaminya. Makanya kata Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengurus anak yatim, orang yang menanggung anak yatim, orang yang membiayai pendidikan anak yatim, orang yang mengurusnya. Apa kata Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Saya dan orang yang menanggung, saya dan orang yang mengurusi anak yatim nanti di surga itu hakada seperti ini. Apa ini? Pis ya. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jadi Nabi dan orang-orang yang mengurusi anak yatim itu nanti di akhirat seperti jari telunjuk dan jari tengah. Dalam arti dekat. Dalam arti dekat. Nanti Nabi di hari kiamat berdekatan dengan orang-orang yang mengurus anak yatim, orang-orang yang menanggung kehidupan anak yatim. Bahkan ketika para nabi masuk surga, jadi orang yang pertama kali masuk surga para nabi, yaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para nabi masuk surga, tiba-tiba ada seseorang yang nyusul nabi.
Siapa orang tersebut? Orang tersebut bukan nabi, bukan nabi. Orang tersebut orang biasa, orang biasa. Akhirnya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kamu ini siapa? Kok bisa cepat masuk surga nyusul kami, para nabi? Akhirnya orang tersebut menjawab, saya adalah seorang wanita yang mana ketika hidup di dunia saya ditinggal wafat oleh suami saya dan saya mengurus anak yatim. Tuh, orang yang mengurus anak yatim nanti cepat masuk surganya, Bu. Bu, cepat. Mau ngurus anak yatim? Oh, mau punya anak yatim? Enggak, kata dia punya anak yatim. Kalau saya punya anak yatim berarti laki saya itu. Enggak mesti. Yatim itu enggak mesti anak kandung kita yang kita urusin. Kita punya harta yang lebih, bisa kita membiayai pendidikan anak yatim dari sekolah, ngajinya, kehidupannya. Kita biayai sampai dia selesai belajar atau sampai dia menikah. Bisa, walaupun itu bukan anak kita. Kita urusi biaya kehidupannya, biaya pendidikannya. Maka nanti kita akan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Apalagi itu anak kita sendiri. Seperti mana? Seperti bapak-bapak nih. Misalkan ada janda yatim, masih muda dah ya bapak-bapaknya, masih muda, bapak nikahin, bapak urusin, kasih biaya pendidikan, sekolah, pesantren, terus udah nikah bapak nikahin. Ketika bapak menanggung anak yatim, membiayai pendidikannya sehingga dia besar, sehingga dia sampai menikah, maka bapak akan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena menanggung, membiayai anak yatim. Tinggal pertanyaannya, istri bapak setuju kagak? Bisa perang kedua ya? Atau walaupun bukan anak kita pun sama, kita mendapatkan keutamaan. Ustaz, kalau untuk menanggung saya tidak bisa. Terus ya paling saya memberi sewaktu-waktu, itu pun baik. Makanya tadi kata Ustadz Jamali, bukan berarti kita memperhatikan yatim itu setahun sekali ya, bukan. Yatim itu tugas kita. Tugas kita bersama, setiap hari kita mesti memperhatikan anak yatim. Di sekeliling kita, kita lihat ada anak yatim tidak. Ketika kita diberikan harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang cukup bahkan banyak, kita tidak memperhatikan anak yatim, nanti di akhirat kita akan dituntut sama anak yatim. Bisa-bisa kita diseret ke neraka. Gara-gara apa? Kata anak yatim, wahai malaikat, seret si anu ke neraka. Kenapa? Saya menangis, saya kelaparan, saya tidak sekolah karena tidak ada biaya. Dia orang kaya, enggak merhatiin saya. Dia cuek, angkuh terhadap saya. Padahal itu harta titipan dari Allah. Seret dia tuh. Mau nggak diseret nanti? Dijeblosin ke neraka gara-gara cuek anak yatim, mau? Kagak mau ya. Makanya kita sayangi anak yatim. Bahkan ketika kita menyayangi, kita mengusap anak yatim. Tuh, kita ngusap kepalanya apa? Man masaha ra'sal yatim rahmatan kataballahu lahu bikulli sya'ratin hasanah. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim? Biasanya kalau santunan kita ngusap kepala anak yatim. Atau apa? Ketika kita ngasih duit anak yatim, kita usap kepalanya. Tapi ketika kita ngusap kepalanya, kita barengin rasa sayang. Rasa sayang, rasa cinta, rasa peduli kita hadirkan di hati kita.
maka oleh Allah Subhanahu wa taala setiap helai rambut anak yatim yang kita usap, kita bakal ditulis satu kebaikan. Coba, berapa helai itu rambut anak yatim? Coba hitung. Berapa helai itu? Banyak ya. Berarti ketika kita ngusap kepala anak yatim, betapa banyak kebaikan yang kita dapat. Dan Allah Subhanahu wa taala melebur kesalahan kita dengan wasilah kita mengusap kepala anak yatim dibarengi dengan rasa cinta. Itu fadilah mengusap kepala anak yatimnya. Banyak fadilah, banyak hikmah, banyak keutamaan dalam menyantuni anak yatim, dalam mengasihi anak yatim. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Nabi rojulun, datang kepada Nabi seseorang yasku qaswata qalbihi, yang curhat ke Nabi, mengadukan ke Nabi tentang kerasnya hatinya. Jadi dulu ada orang datang ke Nabi. Jadi orang-orang zaman Nabi, para sahabat kalau ada masalah itu datangnya ke Nabi, Bu. Datangnya ke Nabi. Makanya kita nih orang zaman sekarang kalau ada masalah datangnya ke siapa? Ke Nabi bukan? Bukan. Nabi udah nggak ada ya. Kita datang ke pewaris Nabi, datang ke para ulama kalau ada masalah. Kalau kita lagi ada masalah, datangnya ke orang yang tepat. Jangan ketika kita ada masalah datangnya ke orang yang bermasalah. Nanti yang ada bukannya masalah selesai, malah masalah semakin banyak ya. Sahabat kalau ada masalah datang ke Nabi, curhat ke Nabi. Tapi orang zaman sekarang apa? Kalau ada masalah curhatnya di mana? Bikin status ya. Kalau nggak demen sama tetangga, kadang-kadang itu status sampai ngererot. Itu pengajian pakai kerudungan, sombong jasa, angku. Mentang-mentang kerudungan baru, si itu tuh rumahnya nggak jauh dari rumah saya. Padahal kesel sama temennya. Curhatnya apa? Curhatnya di WhatsApp ya. Atau kadang-kadang kita itu kalau punya masalah curhatnya ke ibu-ibu tukang kompor ya. Ibu-ibu tukang kompor ada nggak? Bukan tukang kompor buat masak Bu. Jadi kalau orang curhat ke dia bukan diademin malah ngomporin. Jadi kita curhat kepada orang yang salah, akhirnya tambah masalah. Kalau curhat mah datang ke ustazah ya, datang ke ustazah. Tapi jangan datang doang. Jangan datang doang. Atau ya datang ke ustazah kalau curhat mah. Bu ustazah, ini saya punya masalah gini. Insya Allah dikasih solusi yang tepat. Ini ada seseorang datang kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yasku qaswata qalbihi, mengadukan ke Nabi, curhat ke Nabi tentang kerasnya hatinya. Ini sahabat Nabi merasa hatinya keras. Kalau hati keras bahaya Bu. Kalau hati keras bahaya. Ada pengajian, Ustazah Kholilah udah manggil-manggil, ibu-ibu pengajian, hari ini pengajian, janganlah kita lewatkan, sebab itu. Tapi kalau hati keras apa? Gua juga udah tahu hari ini pengajian, tapi gua banyak cucian, nanti aja pergi ngajinya. Nyari alasan. Diajak ngaji, ntar aja lah. Diajak sholat, udah. Kalau udah tuaan lagi aja. Rumah dekat masjid, ada ajan, bukan yang mendekat, menjauh. Ini kalau hati keras bahaya, Bu. Kalau hati keras bahaya. Karena kalau kita punya penyakit, misalkan kita punya penyakit lambung atau punya penyakit tipes, kita wafat, kita nggak sakit lagi.
Ya, tapi ketika kita punya penyakit hati, sombong, iri, dengki, hasud, ketika ke bawah mati, nanti di akhirat kita bakal disiksa. Kenapa? Karena semasa di dunianya penyakit hati itu nggak diobatin sama kita. Makanya hati keras itu bahaya. Hati keras itu bahaya, sulit menerima nasihat, sulit menerima masukan, sulit menerima ajakan kebenaran. Itu hati keras. Ini datang ke Nabi mengadukan tentang kerasnya hati. Akhirnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atuhibba ayyalina qalbuka wa tudrak hajatuka." Apakah engkau ingin hatimu menjadi lembut dan hajatmu terkabul? Jadi laki-laki itu ngadu ke Rasul tentang kerasnya hati. Sama Rasul ditanya, kamu ingin hati kamu lembut? Kamu ingin hajat kamu terkabul? Iya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Kata Rasul apa? Irhamil yatim wamsah ra'sahu wa'imhu min ta'amika. Ketika engkau ingin hatimu lembut dan hajatmu terkabul, satu, kasihilah anak yatim. Dua, usaplah kepalanya. Tiga, kasih dia makan. Maka hatimu akan lembut, hajatmu akan terkabul. Tuh, ini kunci sukses. Kita pengen hati kita nih yang keras, lembut, pengen cita-cita kita terkabul, kuncinya sayangi anak yatim. Karena apa? Betapa banyak orang yang hidupnya berkah, betapa banyak orang yang hidupnya sukses karena wasilah dia menyayangi anak yatim. Begitupun sebaliknya, betapa banyak orang hidupnya bangkrut, hidupnya sengsara karena dia menyia-nyiakan anak yatim. Makanya kalau kita ingin hati kita lembut, terus lagi hajat kita terkabul, sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan. Itu fadilah menyantuni, menyayangi anak yatim. Bahkan suatu ketika ada seorang ibu-ibu yang miskin, yang sedang kelaparan nih, ibu-ibu miskin sedang kelaparan. Di masjid ada seorang muslim yang sedang duduk di masjid. Ini ibu-ibu yang kelaparan ini ngedatengin laki-laki, bapak-bapak yang ada di masjid. Apa kata ibu-ibu? Wahai bapak, sudikah kiranya engkau berbuat baik terhadap saya? Sudikah engkau membantu saya? Saya ini janda, saya ini orang miskin, orang fakir, orang miskin. Saya ini mempunyai anak yatim. Sudikah bapak membantu saya? Akhirnya apa kata si bapak-bapak tersebut? Bapak-bapaknya muslim. Kalau kamu orang miskin, kamu mempunyai anak yatim, apa buktinya? Akhirnya ini bapak-bapak ini bertele-tele. Kalau yatim, kalau janda, apa buktinya coba? Akhirnya ini ibu-ibu ini, janda ini dijawab dengan jawaban yang bertele-tele. Akhirnya dia pergi karena tidak dikasih apa-apa sama bapak-bapak yang di masjid ini. Dia sedih. Akhirnya dia pergi. Dia pergi, di jalan ada seorang kafir majusi. Ini orang kafir majusi. Dia datangi orang kafir majusi itu. Akhirnya dia minta bantuan ke orang majusi, orang di luar Islam, minta bantuan. Saya ini janda, saya punya anak yatim yang sedang kelaparan. Akhirnya sama orang kafir ini apa? Dikasih makanan, dikasih pakaian. Sudah, ibu bersama anak ibu tinggal di tempat saya saja. Kebetulan saya punya rumah kosong, punya tempat tinggal yang tidak dipakai. Udah ibu tinggal saja sama saya ya.
Akhirnya janda itu tinggal bersama orang Majusi. Akhirnya apa yang terjadi? Laki-laki yang muslim ini mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasul sedang bersama orang banyak. Orang-orang dipanggil sama Rasul, wahai kaumku kemarilah. Orang-orang dipanggilin sama Nabi itu. Umat-umat Nabi dipanggilin sama Nabi. Tapi si muslim ini yang tidak memberi kepada si janda ini nggak dipanggil. Akhirnya si muslim ini mendekati Rasul. Wahai Rasulullah, kenapa saya tidak dipanggil? Saya ini adalah umatmu ya Rasul. Saya umatmu, saya muslim. Saya ini mencintaimu Rasul. Akhirnya apa kata Rasul? Kalau engkau umatku, kalau engkau mencintaiku, apa buktinya? Ditanya sama Rasul, apa buktinya? Percis jawabannya seperti jawaban dia ketika dipinta bantuan sama seorang janda. Kata Rasul, apa buktinya kalau kamu umatku, kamu mencintaiku? Akhirnya orang muslim ini gak bisa ngejawab, pergi akhirnya. Setelah pergi, akhirnya ketika terbangun dari mimpinya, dia nyariin si janda itu. Kemana si janda yang tadi saya tolak? Kemana si janda ini? Akhirnya ternyata si janda itu kan ada di rumah orang Majusi. Akhirnya dia ke orang Majusi mengambil si janda itu. Biarkan ibu-ibu ini sama anaknya tinggal di tempat saya. Akhirnya kata orang Majusi itu apa? Jangan. Ibu-ibu ini biar tinggal di tempat saya bersama anaknya. Akhirnya nggak mau orang Majusi ini. Kata yang muslim ini, oke, kalau begitu kamu saya kasih dinar, saya kasih duit yang banyak, biar kamu mau melepaskan ibu-ibu ini biar tinggal sama saya. Akhirnya orang Majusi ini tetap nggak mau. Orang Majusi ini tetap pengen ngerawat janda sama yatimnya, nggak mau. Walaupun dikasih duit pun nggak mau, walaupun dikasih harta yang banyak nggak mau. Terus kata si muslim ini apa? Saya ini muslim, saya ini lebih berhak terhadap janda ini daripada kamu yang Majusi. Akhirnya apa jawaban si Majusi itu? Saya semalam mimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasul memanggil saya karena saya mengasihi janda ini dan saya mau merawat yatim ini. Dan saya tahu kamu ini oleh Rasul dicuekin, kamu ini sama Rasul nggak dipanggil. Saya tahu karena saya melihat kamu di dalam mimpi saya. Setelah saya mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, maka di waktu paginya saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka saya putuskan saya akan merawat janda dan yatim ini. Itu orang Majusi, orang kafir yang punya kecintaan terhadap yatim, terhadap fakir dan miskin, terhadap janda. Dia mau ngurusin, dia mau menyayangi, mau menyantuni. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih taufik hidayah, oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih masuk Islam. Lantas bagaimana kita orang muslim kalau kita mau menyantuni anak yatim, kita mau mengasihi anak yatim, kita mau menyayangi anak yatim, betapa banyak keutamaan yang bakal kita dapat. Kalau ingin tahu, rasakan nanti ketika udah wafat. Kalau ibu udah wafat, ceritain ke saya. Ceritain ke saya. Oh enak Ustaz. Banyak fadilah menyantuni anak yatim. Bahkan ada lagi kisah. Suatu ketika di negeri Basroh ada orang ahli maksiat, Pak. Ahli maksiat. Ahli maksiat ini kerjaannya mabuk aja. Setiap kali beler.
Setiap hari mabuk ini orang kerjaannya. Oleh masyarakat dia dianggap sampah masyarakat karena kerjaannya setiap hari maksiat aja. Setiap hari kerjaannya mabuk, maksiat, hingga akhirnya si tukang mabuk ini wafat. Parahnya wafat nggak ada masyarakat yang mau ngurusin. Parah ya, nggak ada masyarakat yang ngurusin, nggak ada yang mau mandiin, nggak ada yang mau ngapain, hingga akhirnya istrinya sampai nyewa orang yang mau ngurusin. Kenapa? Karena masyarakat menganggapnya ini sampah masyarakat. Akhirnya setelah beres dipandiin, setelah beres dikapanin, karena nggak ada yang mau ngurusin, istrinya kesel. Kata istrinya, aduh ini suami saya gimana, nggak ada yang mau nyolatin, nggak ada yang mau mandiin, apa perlu ditengkelemin aja ke laut, apa perlu dibakar aja. Akhirnya kesel istrinya, jenazah suaminya ditaruh di lapangan aja. Terdengar kabar ini di telinganya seorang ulama, orang ahli ibadah yang biasanya tapak di gunung. Jadi ahli ibadah ini dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli ibadah gak pernah turun. Biasanya tapak aja di gunung, ibadah aja di gunung. Gak pernah turun dia. Dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di satu kampung ada seseorang yang wafat dan dia telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ahli ibadah ini nyariin, turun. Nyariin mana ini yang wafatnya. Siapa yang wafat? Nanya ke masyarakat. Wahai masyarakat, apakah ada orang yang wafat hari ini? Kata masyarakat, nggak ada yang wafat. Akhirnya ada satu yang ngejawab, ada ya yang wafat. Ada juga orang tukang mabuk, sampah masyarakat. Masyarakat nggak mau ngurusin, masyarakat nggak mau nyolatin, nggak mau mandiin, nggak mau ngapain. Akhirnya ulama ini, orang soleh ini datang ke situ, datang menghampiri jenazah si tukang mabuk itu. Akhirnya kata ulama ini adalah jenazah yang saya cari. Bingung orang-orang, kok kenapa ulama nyariin jenazah dia? Jenazah tukang maksiat, jenazah orang yang kerjaannya mabuk aja. Bingung masyarakat. Kenapa? Masyarakat nggak mau nyolatin, masyarakat nggak mau ngurusin. Ada ulama turun gunung mau ngurusin. Bingung masyarakat, bingung. Akhirnya masyarakat bertanya-tanya, wahai Syekh, kenapa engkau mau turun gunung buat ngurusin ini jenazah? Akhirnya kata Syekh tersebut, saya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengampunkan jenazah ini. Allah telah menerima jenazah ini. Akhirnya orang bertanya-tanya. Akhirnya nanya ke istrinya, wahai ibu istri jenazah ini? Ya, saya istrinya. Ibu, saya mau tanya, punya amalan apa ini jenazah sehingga Allah mengampuni dia, sehingga saya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk turun untuk mensolatkan dia. Nanya punya amalan apa? Akhirnya kata ibu itu dijawab, ya, suami saya tukang mabuk, suami saya suka maksiat. Cuman dia itu setiap kali habis mabuk teler parah dia, terus ketika terbangun dia sholat, dia nangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini ahli maksiat,
tapi saya tidak bisa, belum bisa melawan hawa nafsu saya, ya Allah. Mudah-mudahan saya mendapatkan taufik hidayah sehingga saya bisa tobat. Jadi habis mabuk, tidur, bangun, dia sholat nangis. Dan juga biasanya dia itu ketika mabuk malam, biasanya dia sholat isya dulu. Masyarakat nggak tahu tentang hal ini. Dan juga dia mempunyai kebiasaan satu lagi apa? Dia nggak mau makan kalau di sampingnya nggak ada anak yatim. Dia nggak mau pakai baju baru kalau dia belum membeliin baju baru ke anak yatim. Ini tukang mabuk ini karena perhatiannya luar biasa terhadap anak yatim, kasih sayangnya terhadap anak yatim, sama Allah Subhanahu wa taala diterima taubatnya, sama Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya, sampai-sampai Allah turunkan seorang ulama yang apa di gunung untuk mensolati dia, hingga akhirnya disolatin tuh jenazah sama masyarakat yang begitu banyak. Itu keutamaan anak yatim. Bahkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Umar, ya, para sahabat Rasulullah itu nggak mau makan kalau nggak ditemenin sama anak yatim. Para sahabat itu, Abdullah bin Umar kalau makan selalu manggil anak yatim. Biar apa? Biar ditemenin sama anak yatim. Itulah diantara keutamaan mengasihi, menyantuni, menyayangi anak yatim. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis, di masjid yang mulia ini, termasuk orang-orang yang mencintai anak yatim. Amin. Mudah-mudahan termasuk yang mengasihi anak yatim. Mudah-mudahan kita orang-orang yang menanggung, yang membiayai anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita kelak karena kecintaan kita kepada yatim, karena kecintaan kita kepada fuqara dan masakin, kepada orang-orang miskin, mudah-mudahan kita pun dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jam berapa ini? Hanya ini ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga biasa yang dilakukan kepada kita Ustaz Zainal Habib yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan semoga yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang manfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini sebelum kita tutup acara ada sebuah pengumuman. Pengumuman yang pertama datangnya dari tim Al-Bahjah, karena kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ziarah ke Sunan Gunung Jati sekaligus menghadiri Maulid Akbar 1445 Hijriah. Adapun titik kumpul di Masjid Raya Al-Aqsa pada hari Sabtu 1 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau 16 September 2023 jam 6.30. Dan jika terlambat lebih dari 10 menit, mohon maaf akan kami tinggalkan. Bagi yang membawa kendaraan mobil atau motor bisa parkir di halaman Masjid Raya Al-Aqsa. Adapun untuk perjalanan, maka saya Syarif Hidayatullah bersama Jati dan langsung ke Pondok Lembaga menggunakan bahan Cirebon
mengingatkan sekaligus menghadiri Maulid Akbar, dan yang terakhir yaitu beberapa keluarga untuk pulang ke Anda. Namun dikatakan yaitu 295.000 kursi. Untuk masalah pembayaran bisa melalui rekening BSI nomor rekening 713-432-5253 atas nama Syedul Abidin. Dan untuk konfirmasi atau informasi bisa tanya langsung ke tim, yaitu diantaranya saya di nomor 0899997978. Demikian pengumuman yang kami sampaikan, berlebihnya mohon maaf. Dan kami himbau kepada anak yatim yang berada di luar, anak yatim yang berada di luar, kami mohon untuk segera memasuki tempat yang seperti tadi, ya. Karena sebelum kita selesai acara ada sedikit makanan yang mau dibagikan. Makanan itu untuk duduk tenang sejenak. Dan untuk selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah memberikan akikah untuk jamuan pada acara santunan yang dan beberapa di antaranya yaitu atas nama Tasifah Indonesia dan juga Suhani binti Surya dan juga binti Sabeni dan juga binti Astuti binti Kumu dan juga Hardi Kayati bin Muhammad Jami. Semoga Allah menerima akikahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Taklim Indonesia dan juga Majelis Taklim dan Muhadirin dan juga tim Berbara El-Akhda yang juga ikut meramaikan pada kesempatan siang ini. Dan kami tidak bisa membalas apapun, semoga Allah membalasnya dengan pahala yang memberikan. Saya pun nggak kemari. Saya pun. PKS. Para jamaah yang Datang ya? mohon doa sejenak karena segera bagian Enggak ya. makanan. Waktu Sawal ikut saya jarah. Dan saya Sawal kemarin nggak ada yang jarah. Rombongan dia ikut. Di sini ya dia mulia. Partai doa. Ya. Baiklah hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah pembagian nanti ada doa yang akan dibacakan oleh Ustaz kita sekaligus ketua RT dari Badan Presiden Bapak Wali. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu doa bertahan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Baik
untuk tempat persilakan kepada Bapak Wali Radio kami persilakan. Ya. Di bangku. Bangku aja di bangku. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin anak-anak semua, mari kita berdoa. Mungkin doa ini untuk kita semua mengaminkan dengan tulus. Mohon itu saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأرض والآخرين وسلم وبارك وسلم أجمعين.